Saya minta kalau bisa temukan saya dengan Pak KDM. Saya minta solusinya. Tolong Pak KDM, kalau Bapak mendengar omongan saya ini hanya menjalankan tugas saya, ini hanya untuk melayani. Saya sudah tua. Minta maaf sebelumnya. Pertama saya minta maaf, saya salah. Sampurasun Bapak Deddy Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Geus lah tuh kudu diambaran. Bapak kalau tahu. Itu gampang. Kade ce, kesini ecenya. Ce di dieu. Ayo. Di dia kelompok di dia. Sehatnya. Amin. Hatur nuhun, Bapak. Ya, sehat. Ya. Bapak, Nuhun, ya. Nuhun. Ya, nuhun. Ibu, saya yakin sebelum Ibu meminta maaf terhadap Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan terlebih dahulu. Karena Kang Deddy Mulyadi bukan tipe orang pendendam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun Baraya berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baraya, ya kalau kita marah itu kan tentu alasannya jelas. Dan tentu saja kalau kita salah, kita kalau mau marah tuh mikir-mikir ya Baraya. Kita bisa marah kalau kita dalam posisi benar. Kalau posisi kita salah, sekecewa apapun kita, sesakit hati apapun kita, tentu saja kita akan menahan diri dan kita akan bersabar. Kemudian kita akan meminta maaf. Tetapi ini tidak dengan Ibu RW dan juga para PKL yang ada di puncak pas. Mereka sudah jelas-jelas melakukan perbuatan yang salah. Tetapi ketika ingin ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi, oleh Pemprov Jabar, mereka tidak terima dan ngamuk. Kita simak tayangannya, silakan. Bukannya memberi contoh kepada masyarakat, Ibu Ketua RW di Kelurahan Citarum, Bandung membangun kantor RW dan garasi di atas trotoar Jalan Ambon. Saat bangunannya dibongkar Satpol PP, bukannya menerima, Ibu Ketua RW ini malah marah-marah ke Kang Deddy. Dulu, jangan langsung bongkar. Kumaha engke, nggak ada itu buat saya. Saya harus berpikir dulu. Makanya kenapa kok langsung membabi buta saat ini juga dibongkar. Saya nggak menyangka. Saya pikir dikasih waktu lah bagaimana solusinya. Itu yang terbaik. Ternyata langsung bongkar. Saya usahakan, saya upayakan untuk kepentingan di lingkungan. Bukan warung buat saya berjualan. Kalau untuk warung untuk pribadi, mau dibongkar saat itu juga monggo. Gitu. Karena saya sudah bilang tadi, tolong kasih waktu. Kalau mau membongkar di lingkungan kita tuh tidak ada lahan. Ya tapi kok seolah-olah membabi buta asal di atas trotoar. Saya bilang, saya bangun ini belum ada trotoar itu di atas tanah. Begitu. Saya minta kalau bisa temukan saya dengan Pak KDM. Saya minta solusinya. Tolong Pak KDM, kalau Bapak mendengar omongan saya ini hanya menjalankan tugas saya, ini hanya untuk melayani. Saya sudah tua. Ya, tapi saya ingin hidup saya ini masih bisa berarti buat Bandung. Ibu RW setelah ngamuk dan membawa-bawa nama Kang Deddy Mulyadi, alhamdulillah akhirnya beliau sadar dan sekarang meminta maaf. Mari kita simak permohonan maafnya. Jadi mungkin saya minta maaf sebelumnya. Pertama saya minta maaf, saya salah. Orang mau mengatakan saya salah, saya terima. Ini saya sebagai ketua RW, saya tuh sedih, saya sedih. Hanya karena kesalahan, hanya orang motret begitu berpikiran lain ya. Terus itu akan dijadikan masalah besar. Itu. Kami tidak punya tempat di lingkungan saya untuk bagaimana saya punya gudang, punya balai RW pun kita tidak ada tempat. Itu satu-satunya tempat untuk di lingkungan saya. Dan saya itu berharap, mohon pengertiannya dan maklumnya bagaimana itu jangan sampai dibongkar. Kalau sudah dibongkar, saya mau tempatkan Triseda, menyelamatkan Triseda segala itu
alat nantinya kalau saya dapat itu pencacah daun untuk sampah ke depannya, saya mau tempatkan di mana? Nggak ada tempat di sini, tidak ada gudang. Itu saya mohon pengertiannya kepada dinas-dinas semua. Memang saya salah saat itu saya masukkan mobil, tapi itu hanya darurat karena di rumah saya penuh itu, dan tidak pernah saya berpikiran, oh itu saya manfaatkan untuk garasi. No, saya tidak punya. Saya tidak berpikiran itu. Yang ada di kepala saya ini cuma pengabdian. Saya ingin masa tua saya ini, kalau bisa saya bisa berarti. Saya ingin membangun RW 06 ini sepindah mungkin. Karena kota Bandung ini akan berhasil ya mulai dari tiap RW. Itu saya mohon pengertiannya kepada kepala-kepala dinas itu, dan saya minta maaf sekali lagi, minta pengertiannya. Mudah-mudahan permohonan maaf ibu itu dimaafkan oleh pihak-pihak terkait. Akan tetapi terkait dengan ibu sudah membangun di lokasi yang bukan tempat ibu, itu juga harus diakui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Apapun alasannya, ya kita harus mulai disiplin. Karena ada sebuah pepatah yang menyatakan jangan yakin akan maju, akan tetapi harus yakin akan disiplin. Karena itu Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau memulai membangun Jawa Barat ini dari hal dasar, yaitu disiplin. Disiplin apa? Menjaga kebersihan dan juga kerapihan. Karena setinggi apapun pendidikan seseorang, jika tidak bisa menjaga kebersihan dan juga tidak bisa menjaga kerapihan, maka akan kelihatan semrawut, akan kelihatan BODOH. Ya, kenapa? Ya tidak bersih dan tidak rapih. Ya, orang yang cerdas itu orang yang bisa menjaga kebersihan dan kerapihan. Itu Baraya. Maka dari itu ketika Kang Deddy Mulyadi memulai membangun lembur Pakuan, Masya Allah ya, sekarang lembur Pakuan ini sudah bersih dan rapih, maka menjadi magnet ya wisatawan dari dalam dan luar negeri. Lembur Pakuan ya teman-teman. Assalamualaikum. Wah, ini dari mana nih? Come from? Melbourne, Australia. Australia. Woi, luar biasa. Ya, Australia. Halo guys. Can you speak Indonesia? Can you speak Indonesia? No. No. No speak. Oh, yeah. Look a little bit. Oh. Can you speak Indonesia? Not only the basics, but Oh, from Australia. yeah, I'm from Australia. Oh, Mostly yeah. from Australia. Siap. Oh. Family, it's family. Family. Yeah, that's my two sisters. That's my mother. Okay. Yeah. Ini dari Australia. How do you feel? Nice. This place like lovely. Like Oi. the people here. I have no words to say. Okay. People are very nice. Yeah, Okay. friendly. Very nice ya. Yeah, respectful. And yeah. Luar biasa. Tidak hanya Ibu RW ini saja yang ngamuk terhadap Kang Deddy Mulyadi ketika bangunannya ditertibkan. Ada juga para PKL yang ada di Puncak Pas. Mereka ngamuk terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ngamuk kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa tempat mereka berjualan itu adalah lahannya pemerintah yang harus dibersihkan, yang harus dirapihkan, yang harus ditertibkan. Ya seperti itu. Dan akhirnya setelah mereka marah, mereka juga menyesal dan akhirnya meminta maaf. Baik Baraya, kita simak tayangannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Deddy Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Deddy Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya yang terbawa emosi. Saya sebagai pegawai yang kehilangan mata pencarian di rest area ini, pekerjaan yang tidak memandang ijazah dan umur, saya hanya meminta kepada Bapak KDM untuk memberikan kebijaksanaan dan solusi kepada kami para pegawai yang kehilangan pekerjaan ini. Terima kasih. Wassalam.
Saya yakin sebelum Ibu memohon maaf terhadap Kang Deddy Mulyadi, beliau sudah memaafkan Ibu semua. Perlu diketahui juga buat kita semua, ya, saya hanya sekedar ingin mengingatkan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu, beliau itu mencintai semua warga Jawa Barat. Beliau tidak pernah pilih kasih. Semua beliau sayangi, semua beliau cintai. Kenapa? Karena beliau adalah seorang pemimpin yang ingin membangun Jawa Barat ini agar menjadi Jabar istimewa. Yang memilih beliau, yang tidak memilih beliau, yang mendukung ataupun yang tidak mendukung beliau, yang ada di Jawa Barat ini semuanya adalah warga Kang Deddy Mulyadi. Ah, ya. Mana nu boga imahna? Salakina gawe naon, Cek? Di kebon. Kebon, kuliah naon di kebon. Iya, toiletna. Ya, imahna mana ya? Ah. Wah, jangan naon ya, kulkas daerah tiis kieu. Kulkas pasti eusina Ciherang. Ya, oh, itu kayaknya. Tapi halus bener sih. Nah, udah sok. Geus lah kudu diambaran. Bapak kalau kawan. Itu gampang. Kadea, Cek, kesini ece-nya. Jadi itu. Ada dia kelompok di dia. Ya, apahna? Pak RT. Ece teh usianya berapa? 40-an lang. Emang teu apal tanggal lahir sabaraha? Apal Teu Bapak. apal 40-annya. Teh budak sarakola. Sekolah. Di mana? Nu hiji kelas 2 SMA nu di pesantren di Ciawi. Oh, di luhur nu hiji deui. Kelas genep ayeuna pada keluar. Ka SMP. Teruskan ke SMP. Insyaallah hoyong karakana Didinya di mondok. Oh, berapa biaya per bulan untuk biaya pondok? 3,5 sesasi. 350. Eta teh berikut jeung biaya belajarna. Terus jajan jeung nanaon teh kitu nya. Itu pami jajan mah per minggu di bumi. Sabaraha jajan seminggu dari rumah teh? Kami aya 100 henteu 70. Aya sabulan teh berarti ece teh untuk biaya pendidikan 1 juta. 1 juta itu di ece didapat dari mana? Kami aya nu ngulikeun kuli. Kuli naon? Ngarampe sabaraha di dieu? 40 dugi keur kalor. Si Akang kuli naon si Akang? Kami aya nu ngulikeun macul teu aya mah nya. Macul sabaraha sabedug? Dugi keur kalor 50. Jadi sabulan teh ece jeung Akang teh paling menang 1,5 juta nya. Kami aya nu ngulikeun. Kalau nombokin itu yang sekolah dari mana? Kan sok kenging DNT. Oh, bantuan pangan tunai yang sekarang akan diganti uang. Kami marusati. Iya. Maro. Sabaraha hiji? Kumaha lamun dibere sapi? Ditampi, Pak. 15 jutanya, jangan beli sapinya diberenya. Alhamdulillah. 15 juta mah gede. Nya, mungkin dijual lebaran. Dijualnya lebaran haji kan? Alhamdulillah, berkah. Pelantikan ASN teh. Sok mana para ASN? Oh, ini ASN anu karek dilantik, arek nyumbang euceun nyieun imah. Sok, hayo tuna di dia saya aja bunuh ke dia. Sok rempang mah, sok ka dia. Udah bikin we ka ditu maneri. Sok, dia sedang ngitung tah, euceun jangan nyen imah. Iya, Pak. Oh, aya duitna ka dia. Wah, Cok. Sumbangan ti ASN ceun udah dilantik. Berkata coba lihat. Kan dia kan nuhunkeun kasih tetehna. Si teteh ini nih. Nih, ini si tetehnya dan kawan-kawan. Teh, munuk teteh ini nih kan nuhunkeun. Mau terima kasih. Alhamdulillah. Ini yang ya. Saling dulu Pak. Mundur ya kelompok. Bumina tetep panggung, ke palupuna digentosnya nu sae nganggo bilik. Terus kamar mandina diramalkeun sareng toiletna, sareng sepitengna. Dong hejo gitu, ya. 20. Nah, 26 juta ke 14 juta deui. Ya si teteh seumur hidup baru pertama kali pegang uang segini. Iya, jangan nyen imah 40 juta. Iya, beli sapi 15 juta. Bisa sapi. Kasih Pak, sapinya. Ya ku desa bantu. Ya, saya biliknya diaturkan ke kanan naonna diarahkan. Supaya rumahna pantes. Ibu nuhunnya sehatnya. Amin. Nuhun Bapak. Ya, sehat. Ya. Bapak, Nuhun ya, nuhun. Ya, nuhun ya. Nuhun. Ya, nuhun. Tewas.
Itulah Baraya, mengapa ada orang-orang yang sudah marah terhadap Kang Deddy Mulyadi, kemudian mereka menyesali atas perbuatannya. Karena Kang Deddy Mulyadi itu memang orang yang tidak layak untuk kita marahi. Kenapa? Alasannya ialah Kang Deddy Mulyadi orang yang peduli terhadap sesama. Apakah pantas kita yang belum berbuat banyak, berbuat kebaikan terhadap orang lain, kita memarahi orang yang banyak berbuat baik terhadap orang lain? Apakah tidak malu diri kita? Ya minimal, meskipun kita tidak bisa berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap orang lain, minimal kita jangan marah, jangan membenci orang yang berbuat baik terhadap orang lain. Nah, itulah Baraya kuncinya. Jadi, itulah ya ibu-ibu yang meminta maaf tadi. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu sebelum mereka meminta maaf, Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.